Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pemirsa konten obrolan pelepas lelah ini OPL-nya Ya, dengan Bapak dosen kita, akademisi kita di pariwisata. Ini apa? Dilatar belakangi oleh kebanggaan kami selaku bangsa Sasak ini dengan apa yang dimiliki oleh di Bumi Lombok yang tercinta ini, dengan kekayaan alamnya, dengan kekayaan ekonominya, dengan kekayaan budayanya, dengan kekayaan moralnya. Ya. Lebih-lebih Lombok ini disebut dengan Pulau Seribu Masjid. ya, Ya. Jadi tidak ada alasan orang tidak sembahyang di Lombok ini, Pak dosen. ya, Mau ke Telabah sudah ada wakaf. ya. Mau ke kampung ini sudah ada masjid, mau ke sini sudah, bahkan ada masjid kembar di Banyumulak. Ya, Jarak jalan dibuat jalan layang. ya. Itu hebat, luar biasa di Lombok. Ya, Ya, itu sampai masjid kembar itu dibuat dan giliran dipakai Jumat. Nah, itu kekayaan kita di Lombok ini, sehingga disebut dengan 1000 masjid, dan nanti ada pariwisata religinya. ya, Kan ya. ini menarik. Bumi Lombok ini Biasa. bumi yang sangat indah, dengan bentuk pulaunya seperti orang besile, ya, kayak catur, jadi tidak dia plak. Wah, Ya. hebat ya, luar biasa. Nah, jadi saya ini kepingin ilmu saja dengan Pak dosen. Kita ngobrol diskusi ya tentang pariwisata, seperti yang sampaikan tadi, bahwa bentuk kebanggaan kita sebagai bangsa Sasak yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa di pulau kecil tetapi mendunia. Ya, Kan gitu. Kalau kita lihat di peta itu kan nyaris tidak terlihat, hanya satu titik, ya. malah yang kelihatan gunungnya. Pulaunya mana kan gitu. Beli tanda gunung gitu kan, Pulau-pulaunya. ya. Jadi ibarat orang pohon pisang, ya kan? Ya, Nah, seperti apa Pak dosen memberikan ilmu kepada adik-adik mahasiswa kita ini tentang pariwisata? Kan itu saya ingin apa, sehingga nanti connect mungkin barangkali dengan jadi selama saya mengajar, ya. bisa mengajar di Universitas Mataram di Fakultas Ekonomi. Ya. Dan sejak namanya Fakultas Ekonomi sampai menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu nama sudah nama perubahan itu. Kalau dulu zaman tahun 70-an namanya Pakom Fakultas Ekonomi, Pakom namanya tahun 70-an. Ya, zaman saya di Pakom. Terus ya. Jadi selama itu saya mengajar selama sekian sampai belasan tahun di situ ya, sampai saat ini. Dan ternyata memang pariwisata ini kita ajarkan di mahasiswa, mulai dari pembelajaran yang ya, sifatnya pembelajaran biasa. Itu artinya kita belum menggunakan teknologi, ya, sampai dengan pembelajaran yang luar biasa menggunakan teknologi. dengan menggunakan teknologi. Dari manual ke Dari yang manual ke yang teknologi. yang teknologi. Ya, ya. Sehingga ada perubahan-perubahan dan ada memang perbedaan-perbedaan cara mengajar. Dan di samping itu perbedaan-perbedaan itu sesuai dengan perubahan-perubahan Ya. teknologi. Iya, iya. Jadi harus kita ikuti teknologi. Ya. Sehingga sekarang ini kita tidak lagi seorang dosen atau tenaga pengajar itu murni mengajar, murni dia berdiri dan berceramah di depan kelas. Oh, betul. Ya, ya. Sekarang ini harus dirubah. Perubahannya bagaimana? Perubahan itu dibalik itu tidak lagi dosen yang berceramah terus, tapi Ya. mahasiswa diarahkan, diajarkan harus aktif di kelas, memberikan ceramah, Ya, ya. memberikan Ya. diskusi, Ya. menyampaikan dan lain sebagainya, Ya. seperti dosen.
Ya, aktif. Aktif ya, jadi aktif ya di kelas. Ya. Sehingga dosen hanya memberikan arahan, membimbing, mengarahkan jalannya diskusi. Iya. Nah, ini menjadi suatu lingkungan baru di Universitas Mataram ini, karena UNRAM, Universitas Mataram akan menuju kelas dunia. Kelas dunia. Kelas dunia. UNRAM ini nanti. Ya, akan mengarah. Kapan itu? Memang Targetnya? Target itu akan terwujud tahun 2025. Jadi 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan Wah, datang. luar biasa. Sehingga kita di kampus memang harus mengejar itu. Oleh sebab itu, Ya. pembelajaran kita di pariwisata memang berbasis pada teknologi saat ini. Berbasis teknologi. Ya, jadi kita gunakan teknologi, Ya. baik itu teknologi dengan berbagai metode yang kita punya, Ya. yang kita bisa kuasai melalui Zoom, melalui media-media WA group dan lain sebagainya. Ya. Itu kita akan gunakan semaksimal mungkin, sehingga pembelajaran itu semaksimal mungkin juga bisa berhasil. Sehingga mahasiswa sekarang ini diharapkan nanti keluar dari situ mereka mampu untuk mengimplementasi keilmuannya yang mereka punya dengan skill yang mereka miliki. Ya, jadi istilah kalau ilmu dagang itu manufaktur siap pakai. Siap pakai. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita berusaha terus bagaimana menghadapi ini. Sehingga kita punya juga sekarang namanya LSP. Jadi lembaga sertifikasi profesi. Jadi Lembaga sertifikasi profesi, ya, LSP. Lembaga sertifikasi profesi. Jadi lembaga sertifikasi profesi ini kita dilengkapi dengan asesor. Ya, asesor itu adalah dosen yang sudah diuji kompetensinya dan dinyatakan lulus sebagai asesor dalam bidang pariwisata. Sehingga LSP, mahasiswa ya? kita LSP, sehingga mahasiswa kita keluar nanti dengan membawa sertifikat, tidak hanya ijazah tetapi sertifikat kompetensi keahlian di bidang mereka masing-masing. Ya. Kalau di guru itu namanya sertifikasi. Nah, kalau di guru itu sertifikasi. Ya, sertifikasi guru, ya. Profesionalismenya itu. Ya. Jadi tidak hanya sekarang ini tidak hanya guru di situ, tapi kita juga di luar guru, masuk di jurusan pariwisata, program studi pariwisata kita di UNRAM ini juga ada sertifikasi. Ya. Dengan demikian maka tuntutan itu yang saat ini oleh dunia kerja itu bisa kita penuhi. Kenapa? Karena dunia kerja itu menuntut mahasiswa sarjana itu tidak hanya ijazah, tetapi bukti dia mampu bekerja dengan sertifikat, sertifikasi itu. Jadi lembaga inilah yang mencetak dia. LSP, ya. LSP, lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi yang mencetak dia untuk menjadi manusia terampil dalam pariwisata. Ya, Kan begitu. benar. Punya sertifikat. Sertifikat, ya. Iya. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena memang dituntut oleh dunia kerja. Jadi Kebutuhan dunia kerja. Jadi dunia kerja itu sekarang tidak. Jadi ijazah itu adalah nomor 2. Nomor 1 adalah sertifikat. Iya. Makanya kita bekali mahasiswa kita sebelum mereka lulus. Hebat. Jadi mereka lulus dengan kelulusan sertifikat dan kelulusan mata kuliah mereka yang dibuktikan dengan ijazah. Ya. Jadi di samping legalitas formalnya memiliki ijazah, jadi double ya jadinya. Ya, double sekarang. Dia juga punya sertifikat kompetensi. Iya. Gitu. Ya. Di bidang pariwisata. Ya. Iya betul ya. Begini, Prof. Ya. Saya terkesima ini. Ya. Pikiran saya sederhana. Saya pikir Bapak itu selaku dosen itu sekedar mentransformasi ilmu.
ya kan? Ya, ya. Tetapi ternyata apa yang saya bayangkan itu, maklum kami ini kan apa? Ini mahasiswa lama, Ya, ya ini Ya. kan generasi 6 zaman ini, Ya. kan begitu. Jadi Ya. saya, jadi Generasi bayangan saya, jadi ternyata, generasi yang mantap. ya, ternyata mahasiswa sekarang harus aktif, begitu, Ya, ya. ya, Dan kemudian dengan menggunakan memanfaatkan teknologi, ya, ya kan? ya, Tidak. Jadi dosen itu dia membimbing, mengarahkan, ya kan? ya, Kemudian di dalam diskusi dia memberikan pencerahan, ya, ya, dengan teori-teori pariwisatanya. ya, Tapi mahasiswa ini tidak sekedar teori yang dapatkan di fakultas kan? ya, Dia harus aktif mencari, ya, ya, kemudian menginformasikan kepada dosennya, ya, ya begitu. ya, Lalu terlihat di situ bahwa dia profesional. ya, ya. Jadi, Lalu ya, lewat lembaga ini memilikilah dia sertifikat. sertifikat. Ya, Jadi tidak pasif kan mahasiswa. ya, Luar biasa. Kemudian dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang ada, apakah itu Zoom ya, atau WA, ya, atau mencari ilmu itu lewat Google, lewat YouTube, ya kan? ya, Lewat teknologi inilah ya. intinya kan begitu Ya, Pak dosen. ya, Nah, sehingga mereka itu ilmunya tidak terbatas kayak dulu hanya di buku saja kan? ya, ya. Luar biasa. Ya. Ya, luar biasa. Ini saya akhirnya andai tidak pajak Malik melengkek kuliah Malik ini lakukan ini. Ya, ya. Luar Jadi biasa. menarik tadi dikatakan budayawan kita mengatakan mentransformasi pembelajaran. Ya, tapi ada kita juga kenal pendidikan. Ya. Jadi pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau pendidikan itu kan, pengajaran itu kan kita mentransformasikan Ya. ilmu pengetahuan dan teknologi, mengajarkan tentang itu. Ya. Tetapi di samping itu yang lebih penting lagi adalah pendidikan. Pendidikan. Jadi kita mentransformasikan tidak hanya sebatas transformasikan, Ya. tapi bagaimana implementasi itu dengan cara yang baik, baik dan benar. Artinya Ya, memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang ada. Hebat. Itu kita mendidik begitu. Jadi kita tidak ingin mahasiswa kita hanya tahu, tapi moral tidak punya. Ya, moral tidak ada. Jadi ada di situ juga pendidikan moral. Pendidikan moral. Ya, jadi mendidik. Ya, pendidikan arti ya kita Betul. mengajarkan bahwa Edukasinya moral kan? ya edukasinya moral dengan mengajarkan bahwa kita punya kearifan lokal yang Ya. luar biasa yang harus kita hormati dan kita juga nilai-nilai budaya kita, sehingga ya. mahasiswa kita terampil kerja, tapi dia juga orangnya sopan, sopan santun, tata keramanya ada, menghargai dosennya, menghargai orang seniornya, menghargai Sesepuhnya. menghargai sesama, dan bahkan menghargai tokoh agama, ya, junior, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan mahasiswa kita, ya, tidak hanya sebatas transformasi nilai sosial teknologi itu, tapi bisa ya membawa itu sesuai dengan nilai-nilai norma yang kita punya. Baik. Ya, barangkali kita ini kan kalau bicara pariwisata ini nggak bisa selesai sehari 2 hari ini Pak dosen. Ya, Maka kita nanti juga akan coba komunikasi dengan kepala dinas. ya, Kita membantu dia ini ya, untuk bagaimana pengembangan pariwisata di Pulau Lombok, di NTB secara umum. ya. Barangkali itu dulu kita diskusikan. Ada episode yang lebih menarik tentang pariwisata. Jadi saya ingin menanyakan sedikit Ya. pandangan budayawan tentang pariwisata kita di Lombok. Ya, ini pertanyaan Pak dosen, bagaimana pandangan budayawan tentang pariwisata di Pulau Lombok? Ya. Di episode selanjutnya.